tadi di bawang putihnya seperti biasa di korespondensi apa, Bu? Ada yang nanya nih. Di paru-paru atau di jantung? Nah, untuk kalau saya dapat pembelajarannya, kalau untuk paru-paru ini yang gendut saja, yang gendut. Tapi kalau untuk jantung, jempolnya tekuk ke arah dekat ini kelingking, lalu ambil ada ruas tengah antara di sini dengan di sini, ambil tengah-tengahnya, ambil terus langsung tusuk dari situlah si jantung. Jadi gini, ya gini. Kan ini kan ada darah gendut nih dari sini ke sini ya Kang Nur Hadi. Nah, ambil tengah-tengahnya. Nah, ambil tengah garis tengah. Ambil garis tengah, langsung buka, tekan itulah daerah korespondensi jantung. Jadi gini. Oke. Sekali lagi gini, terus dibuka. Nah, disitulah korespondensi jantung. Kalau di sini disentuh sakit, kemungkinan memang ada masalah dengan jantungnya. Mudah-mudahan insya Allah tidak salah gitu. Jadi kalau orang yang bermasalah dengan jantung biasanya ditekan di sini tuh pasti akan seperti ketusuk duri di sini tuh. Nah, kalau paru-paru, kalau saya ngecek paru-paru saya pakai jari, nggak pakai probe, tapi saya pakai jari langsung ditekan gini. Biasanya mereka karena sakit langsung, karena bidangnya kan besar ya paru-paru ya, jadi bisa dengan jari seperti ini. Nah ini juga ngebantu juga untuk pernah ada orang yang mau pingsan gitu ya Kang Nur Hadi, habis dari kemo dia waktu itu ada di undangan, jadi kita sama-sama tamu undangan, saya bantu itu, saya tekan ininya di daerah paru-parunya itu langsung dia membaik dengan ini daerah-daerah kepalanya saya ini, saya tekan di sini dan paru-parunya. Alhamdulillah sampai ini lagi gagal apa maksudnya bisa tegak lagi yang tegar lagi ya, tegar lagi ya. Iya, gitu ya. Oke, ada lagi bawang putihnya diiris nggak Bu? Bawang putihnya diiris nggak Bu? Enggak. Dikupas di bawah. Dipraktikin boleh Bu? Ya, nanti sebentar saya ambilkan ya Bu ya. Biar saya ambilkan, biar langsung praktek ya. Ya, saya ambil. Saya juga punya pengalaman ya. Siapa yang boleh sambil nunggu bawang putih? Siapa yang mau punya pengalaman mau sharing? Boleh silakan. Tapi saya nggak video. Di mana bawang putihnya Bu? Ya sebentar ya. Sedang diperhatikan ya. Oke. Nah, halo Kang Nur Hadi hilang lagi. Ya silakan Ibu. Pak Nur Hadi hilang. Ya, kita nggak usah yang besar-besar Bu, yang kecil aja. Bawang putihnya ya, ruasnya. Terus dikupas Bu, dikupas, nggak usah diiris ya, nggak usah diiris sama sekali. Nah, anggaplah ini udah dikupas bersih ya Bu ya, anggaplah sudah dikupas bersih. Ini kan ada kalau di bawang putih itu ada ruas yang tajamnya Bu, kan ada yang gendut di atas, ada yang ruasnya yang tajam. Nah ini sisi yang dalamnya. Yang ceper ya. Bukan yang cepernya, tapi yang mancungnya yang yang lancipnya ya. Yang lancipnya ya. Nah, yang lancipnya itu ketika Ibu sudah tahu ada titik painfulnya di sini, Bu. Misalnya ketika Ibu sudah pakai probe ada sakit, titik sakitnya, langsung Ibu tempel aja, Bu. Tekan, langsung dipakai ini, Bu. Dipropor ya. Ya. Langsung berdiri ya, Bu ya. Ya. Nah, ini kan sudah menjadi seperti titik akupuntur. Ibu sambil ngobrol, tekan-tekan. Sebelumnya, Ibu cek dulu tensinya berapa sebelumnya. 20 menit, nanti sudah dipasang, itu insya Allah Bu, sudah turun minimalnya 20. Bahkan untuk kolesterol pun bagus. Sudah saya coba ke teman-teman. Alhamdulillah sih kalau saya memang tidak mempunyai keluhan ini ya, Kang Nur Hadi, jadi nggak pernah nempel-nempel ini, nggak pernah. Jadi apalagi saya darah rendah, jadi saya cepet copot lagi. Nah ini untuk kasus sistol maupun distol atau hanya sistol aja Bu itu yang pernah pengalamannya? Untuk distol tinggi tapi sistol normal gimana Ibu kira-kira? Kalau normal ya jangan lah Bu. Atasnya normal, atasnya normal Ibu, pernah yang tinggi, per bawahnya yang tinggi. Oh,
Dicoba aja Bu, dicoba. Gimana Teh Teti pengalaman? Justru kata dokter kalau yang pernya yang tinggi itu yang harus diamanin dulu. Oh, Kalau misalkan 150 per 100 itu udah bahaya. Kalau misalkan 150 per 80 itu katanya nggak bahaya. Jadi yang harus dituruninnya yang pernya. Kata dokter seperti itu. Dari Ibu Pinasi, tensi saya 189 per 115, pressure 237. nggak ada salahnya Bu dicoba dengan bawang putih. Enggak ya, Kang Nur Hadi ya. Apa, Nggak ada. karena ini aman kalau sujok ini, Iya. insya Allah kita bilang 99% bahkan 100% aman. Karena apa? Bawang putih itu bersama dengan bijinya satu bawang putih tidak kan nggak dibakar juga, itu cuma ditempel nih, jadi nggak akan ada yang efek samping yang berbahaya. Kalau nanti hasilnya bagus, lanjutkan. Kalau wah ini pulang ada perubahan malah nggak enak, itu tinggal di apa namanya dicopot aja. Kita Nggak ada kontraindikasi kayak magnet, misalkan magnet kan ada batasan 2 jam. Misalkan itu dipakai overtime gitu gimana? Enggak Ibu, sejauh ini ketika Ibu sudah tahu bahwa itu sudah turun di misalnya seperti yang Ibu harapkan, misalnya di 120 atau 130-an lah, sudah tinggal dicopot aja Bu. Nanti besoknya kalau Ibu tinggi lagi, tinggal pasang lagi. Tapi kalau menurut teori dari yang saya laksanakan itu ke teman saya, setiap hari cukup 10 menit aja untuk mencegah supaya jangan naik lagi, supaya kekunci di levelan aman, Bu. Jadi kalau untuk Ibu masih untuk tujuannya untuk menurunkan, ya dicek aja Bu, nanti sekitar 20 menit atau 30 menit dicek ketika sudah tensinya sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan, tinggal Ibu copot aja, karena memang nggak perlu lama-lama. Kalau sujok itu kan memang tidak perlu lama Bu. Gitu. Bisa dipakai berapa kali tuh Bu bawangnya? Satu bawang Bu. Satu bawang bisa diulang. Kayaknya sekali aja Bu. Tapi untuk 24 jam. Misalnya kayak gini, Ibu mau wudhu nih, copot dulu juga nggak apa-apa Bu. Copot dulu, nanti pasang lagi. Dengan catatan, Ibu cek lagi kalau mau dipasang, yakin nggak memang butuh dipasang lagi nggak? Jangan-jangan pas udah dicopot memang udah turun Bu tensinya. Takutnya malah makin turun, makin jauh, malah jadi kebablasan nanti turunnya ya Bu ya. Bisa